Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Di bawah ini yang merupakan kelompok kata baku yang benar adalah. Jadi teman-teman kalau ditanya kata baku, berarti nanti dia harus sesuai penulisannya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, berarti kita lihat sekarang opsi yang A, apakah sesuai penulisannya dengan KBBI. Kata skor sudah sesuai, nah kata pas foto di sini kurang tepat. Kenapa? Seharusnya penulisan pas foto itu menggunakan huruf P di awal gitu ya, pas, kemudian PH di sini pada kata foto menggunakan F, kemudian digabung gitu ya. Nah, jadi seharusnya yang tepat itu penulisannya adalah pas foto yang sesuai dengan KBBI. Yang berikutnya pasca panen, nah ini sudah tepat ya penulisannya. Karena salah satunya salah, berarti opsi A ini adalah salah. Opsi B, fotokopi gitu ya. Nah, jadi untuk di sini kata fotokopi masih kurang tepat gitu ya. Seharusnya kata fotokopi itu digabung. Kemudian ini hurufnya masih salah ya. Nah, jadi penulisan yang tepat itu adalah F di awal gitu ya. Nah, foto, kemudian kopinya, C-nya kita ganti jadi K, nah, Y-nya kita ganti jadi I, jadi fotokopi. Nah, ini yang sesuai dengan KBBI ya. Untuk berikutnya, rekrut. Nah, rekrut itu kurang tepat gitu ya, atau ini kata tidak baku. Seharusnya penulisan yang sesuai itu adalah rekrut. Nah, jadi tidak menggunakan I. Nah, jadi ini berarti salah juga ya. Kemudian, respon. Respon ini juga tidak sesuai penulisannya dengan KBBI, makanya ini salah gitu ya. Nah, seharusnya dia menggunakan S, makanya yang benar itu adalah respons. Oke, kemudian berarti karena ini salah semuanya, ini adalah opsi yang salah. Kita masuk opsi C, saklar. Nah, saklar ini masih kurang tepat penulisannya gitu ya. Tidak sesuai dengan KBBI, yang sesuai itu menggunakan huruf S setelah huruf K. Jadi saklar. Kemudian yang berikutnya di sini ada kata sekedar. Nah, ini salah juga. Seharusnya E-nya kita ganti jadi A setelah huruf K. Jadi penulisan yang tepat seharusnya itu sekadar. Kemudian yang berikutnya selektivitas ini teman-teman udah sesuai ya penulisannya dengan KBBI. Nah, makanya karena ada dua yang salah gitu ya, berarti opsi C masih salah. Kita lihat opsi yang D ada kata sampo. Nah, jadi kata sampo ini masih salah ya. Nah, karena penulisannya tidak sesuai dengan KBBI. Nah, penulisan yang sesuai itu tidak menggunakan huruf H gitu ya, jadi sampo aja. Oke, kemudian di sini ada kata silakan juga kurang tepat. Nah, penulisan yang tepat itu menurut KBBI tidak menggunakan H, jadi silakan. Jadi hanya harusnya dihilangkan. Oke, kemudian di sini penulisan sukacita. Nah, di sini sudah tepat dia digabung ya untuk penulisan sukacita. Jadi untuk opsi C, D karena dua-duanya masih salah gitu ya. Nah, makanya ini salah. Oke, untuk opsi E ada stiker, sistem sama omset gitu ya. Nah, jadi ini udah tepat penulisannya sesuai KBBI. Sistem, nah, dia menggunakan huruf E ya. Nah, kemudian omset dia menggunakan huruf Z. Dan penulisannya ini udah sesuai dengan KBBI. Jadi teman-teman, karena yang ditanya kelompok kata baku yang benar, berarti yang benar itu adalah opsi yang E. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Oke, kita lihat sekarang di nomor 2. Di bawah ini yang merupakan kelompok kata baku yang salah. Nah, oke, ini yang salah ya. Yang salah adalah kita lihat di sini opsi A ada kata adjektif, analisis, dan aktivitas. Nah, ini penggunaan katanya sudah sesuai gitu ya dengan penulisan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, adjektif sudah sesuai, analisis juga, begitu juga dengan aktivitas. Kemudian kita lihat di sini ada hipotek.
gitu ya. Nah, hipotek di sini sudah tepat, ijazah juga sudah tepat, izin juga sudah tepat. Kemudian kita lihat opsi yang C, ada paspor, hierarki, sama peduli. Nah, ini paspor ini kurang tepat, penulisannya sesuai dengan KBBI, makanya kata ini tidak baku gitu ya. Seharusnya menggunakan huruf PAS, POR gitu ya, jadi huruf T-nya dihilangkan. Nah, jadi yang sesuai dengan KBBI adalah paspor. Hierarki di sini juga belum kata baku gitu ya. Nah, kenapa? Karena penulisannya belum sesuai dengan KBBI, seharusnya dia menggunakan huruf E setelah huruf I, jadinya hierarki. Kemudian peduli juga masih kurang tepat, seharusnya tidak menggunakan huruf R, nah jadinya dia peduli. Nah, jadi teman-teman, karena yang ditanya adalah kata baku yang salah, oke, berarti jawaban yang tepat untuk soal ini sudah ketemu ya, yaitu opsi yang C. Untuk opsi D-nya, linear, folio, dan rapor sudah sesuai misalnya dengan KBBI ya. Risiko, aktif, dan apotek juga sudah sesuai. Jawabannya berarti yang C. Oke, kita bahas soal nomor ketiga, perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah. Kita lihat teman-teman, di sini yang bercetak miring itu mulai dari kata Bapak Ardiansyah, MPD, alamat rumahnya di Jalan Anggrek 35, Bogor, jawab Raisa. Nah, jadi dari kata Bapak sampai kata Raisa. Terima kasih Raisa, ucap Rani, mereka melanjutkan pilihan pulang ke rumah masing-masing. Oke, kita lihat di sini kan ada nama gitu ya, penulisan nama. Nah, diawali dengan kata Bapak, kemudian diikuti dengan nama. Berarti huruf kapitalnya itu diawali ya pada kata Bapak. Nah, huruf B-nya itu kapital karena dia diikuti dengan nama. Nah, berarti kita cek dulu untuk opsi A-nya. Bapaknya sudah tepat, Ardiansyahnya juga sudah tepat. Nah, kemudian di sini teman-teman ada penulisan nama gitu ya untuk lulusan. Nah, di sini berarti kan master ya, master pendidikan. Nah, jadi ini teman-teman, setelah Bapak Ardiansyah kita beri tanda koma, kemudian master gitu ya, M-nya besar atau kapital, titik pendidikan di situ. Nah, dia disingkat gitu ya, jadi PD. Nah, P-nya menggunakan huruf kapital. Jadi ini sudah tepat sampai sini. Kemudian di sini ada tanda koma karena mau menunjukkan alamat rumahnya. Nah, jadi ini sudah tepat juga. Alamat rumahnya di Jalan Anggrek. Jalan di sini menggunakan huruf besar karena diikuti dengan nama jalannya gitu ya. Nah, makanya ini sudah tepat di Jalan Anggrek 35, nah, Bogornya berarti di sini Bogornya B-nya menggunakan huruf kapital karena menunjukkan tempat ya. Nah, kemudian di sini koma, jawab Raisa. Nah, ini juga sudah tepat teman-teman. Nah, di sini nama orang gitu ya. Nah, menggunakan huruf besar Raisa gitu ya. Nah, jadi untuk penulisan gelar di sini sudah tepat, master pendidikan. Jadi teman-teman, berarti sebenarnya opsi yang A sudah tepat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. Kita lihat kesalahan di opsi B-nya gitu ya. Penulisan gelarnya di sini salah, menggunakan D besar. Opsi C juga salah. Kemudian di sini untuk opsi B-nya jalannya juga menggunakan huruf kecil ya. Nah, kalau ini sudah tepat, tapi dia menggunakan huruf besar. Untuk nama gelar PD-nya, harusnya P-nya aja yang huruf besar atau kapital. Nah, untuk opsi yang D-nya kurang tepat. Kenapa? Karena nama jalannya itu menggunakan huruf kecil ya. Untuk opsi E-nya di sini yang salah itu kapitalnya digunakan pada kata di gitu ya. Kata penunjuk itu tidak menggunakan huruf kapital teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. Oke, kita bahas soal berikutnya. Kalimat yang tidak efektif pada paragraf tersebut adalah. Jadi perlu teman-teman ketahui gitu ya. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku gitu ya. Di dalamnya nanti bakal ada teman-teman unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Nah, serta nanti harus memperhatikan, yang paling penting adalah memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Serta nanti teman-teman yang harus kalian pahamin adalah cara memilih kata yang tepat di dalam kalimat tersebut. Oke, jadi kakak ulangi lagi ya. Jadi kalau kalimat efektif itu nanti kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti nanti ada unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat.
Kemudian dia harus memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau EYD ya. Kemudian, kamu harus mampu memilih kata yang tepat di dalam suatu kalimat. Jadi nanti kalau yang ditanya di sini tidak efektif, berarti nanti tidak ada gitu ya salah satunya dari yang tertera di sini ya, yang kakak jelaskan gitu. Bisa jadi nanti kak kalau dia penggunaan katanya tidak hemat di dalam suatu kalimat atau melakukan pemborosan kata, nah berarti itu merupakan kalimat yang tidak efektif gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dalam kalimat ini yang tidak efektif tuh yang mana gitu ya. Kita lihat untuk yang pertama, kalimat 1, anak adalah investasi masa depan. Nah, jadi di sini penggunaan katanya sudah tepat gitu ya. Kemudian di sini juga sudah memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Nah, berarti ini sudah tepat ya untuk kalimat 1. Jangan sampai media televisi membunuh masa depan mereka. Nah, jadi di sini juga sudah tepat pemilihan katanya dan udah disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, dan di sini kalau kita lihat memperhatikan EYD ya. Nah, jadi kemudian berarti opsi 1, 2 ini adalah kalimat yang efektif. Kita lihat opsi 3, hindari menonton televisi pada saat waktu menjelang tidur. Nah, kalimat 3 ini adalah kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena di sini terdapat pemborosan kata dalam kalimat, yaitu yang dilingkari yang ini ya, saat dan waktu gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah pemborosan kata dalam kalimat. Kenapa? Karena di sini udah ada kata saat, udah ada juga kata waktu. Jadi, teman-teman, pemilihan katanya jadinya kurang tepat karena katanya jadinya double gitu ya, atau katanya di sini ganda yang memiliki arti yang sama, jadinya katanya itu pemborosan jadinya di dalam kalimat tersebut. Nah, seharusnya kamu boleh milih salah satunya, mau menggunakan kata saat gitu ya, atau mau menggunakan kata waktu gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C gitu ya, yang tidak efektif. Kenapa? Karena di sini ada pemborosan kata di dalam kalimat gitu ya. Nah, hal itu yang menjadikan kalimat itu tidak efektif. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Oke, nomor 5, kita bahas inti dari kalimat tersebut adalah. Oke, teman-teman, kalau kamu ditanya inti dari kalimat, nah berarti nanti inti dari suatu kalimat itu terdapat setidaknya gitu ya teman-teman, ada subjek dan juga predikat. Nah, biasanya juga suatu subjek dan predikat itu gitu ya dapat diperpanjang dengan menambahkan keterangan objek maupun tambahan. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dari teks ini, udara yang kotor karena debu ataupun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang sehingga sangat membahayakan kelangsungan hidup tiap organisme. Nah, jadi di sini kita bisa lihat subjeknya adalah udara yang kotor karena debu ataupun sisa pembakaran. Ya, nah ini merupakan subjeknya. Kenapa gitu ya? Nah, di sini kan ada kata yang. Kata yang itu di sini setelah kata udara itu adalah suatu perluasan. Nah, makanya subjeknya itu mulai dari kata udara sampai sisa pembakaran. Kemudian di sini predikatnya itu adalah menyebabkan, ya. Kemudian di sini kadar oksigen berkurang. Nah, kadar oksigen berkurang itu merupakan suatu objek, teman-teman, objek gitu ya. Nah, kemudian dari kata sehingga sangat membahayakan kelangsungan hidup tiap organisme itu merupakan suatu keterangan gitu. Nah, jadi ingat teman-teman tadi inti dari kalimat itu adalah terdapat subjek dan predikat. Nah, nanti subjek dan predikatnya seminimalnya itu kemudian bisa ditambahi dengan objek. Jadi kalau kita lihat opsi A, asap sisa pembakaran membahayakan. Nah, ini masih kurang tepat gitu ya, karena subjeknya tadi mulai dari kata udara yang kotor. Oke, opsi B, udara kotor membahayakan. Nah, ini juga masih kurang tepat. Jatuhnya kalau ini hanya subjek sama keterangan gitu ya, tidak ada predikatnya, makanya salah. Asap menyebabkan oksigen. Nah, ini kurang tepat gitu ya, karena subjeknya itu kurang tepat ya. Di sini tidak ditemukan karena tadi asap sisa pembakaran itu merupakan perluasan dari subjek udara gitu ya. Nah, makanya ini salah. Udara kotor menyebabkan oksigen berkurang.
Nah, ini adalah opsi yang tepat. Karena udara kotornya itu merupakan subjek, teman-teman, menyebabkan itunya predikat, oksigen berkurang itu adalah objek. Jadi, subjek dan predikatnya sudah ada gitu ya. Nah, makanya di sini jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Untuk opsi E, udara kotor berkurang. Nah, ini adalah jawaban yang salah. Kenapa? Di sini udara kotor berkurang. Di sini adanya subjek aja gitu ya. Kemudian sama objek. Nah, berkurang tadi, tapi memang seharusnya kata berkurang itu juga nanti ada di dalam objek. Jadi kalau udara kotor berkurang, jatuhnya di sini subjek aja gitu ya. Nah, kemudian kata berkurang itu tadi ada di dalam objek. Karena predikatnya nggak ada, makanya ini salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D.